Guys, kita lagi di Kota Bursa. Kita lagi nginep di sini karena kemarin merasa masih kurang jalan-jalannya, jadi kita balik lagi ke sini. Aiden, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba, ada selar. Saat ini kita akan menuju makam Osman Orhan dan kita perlu berjalan kurang lebih 15 menit dan dia mendaki di sana. Sekarang kita sudah berada di depan pintu gerbang makam Osman Orhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam. Coba lihat. Sampai di dalam, sampai jalan yang indah. Ini masih pagi, jadi kita turun ke jalan. Tepatnya makam Osman Ghazi ada sebelah kiri. Ini semuanya keluarganya Osman. Ada di Kota Bursa. Itu lambang bursanya. Kita coba lihat dulu pemandangan sekitar sebelum kita memasuki makam Osman Ghazi. Nah, dari sini kita juga bisa melihat pemandangan Masjid Ulu Cami. Nah, Ulu itu artinya tinggi, agung. Cami itu masjid, jadi masjid agung maknanya, yang dibangun oleh Sultan Bayezid, yang rencananya pada saat dia sudah berjanji kan memenangkan perang melawan pasukan salib, dia akan membangun 20 masjid. Namun setelah menang, dia tanya ke bendahara negara, ternyata kas negara tidak cukup. Akhirnya dia bangun satu masjid dengan 20 kubah. Jadi 20 masjid itu diganti dengan 20 kubah. Kita bisa lihat ke sana. Dan kemarin kita sudah sholat maghrib di situ ya. Nanti bisa dilihat penampakannya di dalam seperti apa, hanya sekilas yang bisa kita lihat. Dan itu dia bangunannya cukup kokoh. Dari sini nampak menaranya 2, kemudian 20 kubah. Itu bangunan Sultan Bayezid. Dan itu lambang kemenangan Islam. Sengaja dibangun dan alhamdulillah jemaahnya cukup banyak di sini. Dan di wilayah Turki ini seluruhnya itu mewakili mazhab Hanafi. Jadi ketika qomat dengan azan itu sama. Kalau azan kan dua kali ya diulang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga qomat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Begitulah. Itu mazhab Hanafi. Kalau kita yang di Indonesia mazhab Syafi'i, ketika qomat sekali saja sebutan lafaz azan, atau lafaz azan itu yang 2 kali, qomatnya sekali. Nah, saat ini kita akan melihat pemandangan Kota Bursa dari puncaknya daerah makam Osman Ghazi. Kalau kita lihat sebelah sana, itulah arah Istanbul ke kota nanti. Bisa lewat kapal, itu ada jalan sana itu nampak ya. Bisa lewat kapal, jadi daerah laut itu sebelah sana.
bisa juga lewat darat. Nah, itu ada jalannya. Jadi jalan tuh nanti akan melewati jembatannya, bisa Selat Bosporus dan seterusnya, dan juga Selat Marmara. Terus kalau sebelah sana ini daerah kampung, lihat perbukitan ada. Kita mau ke Uludak, mungkin yang pengen naik teleferik Uludak, nah itu bisa sebelah sana. Termasuk arah Izmir, Aiden, Sultan Hisar dan seterusnya daerah kampung di sana itu nanti banyak kita lihat perkampungan para petani yang menanam zaitun, menanam jeruk, stanye dan lain-lain, termasuk injir juga yang merupakan makanan-makanan sehat karena kita baru dari sana kemarin. Jadi kita lewat ke sana dan jalannya lurus 6 jam itu seharusnya kalau kita di Indonesia perjalanan 12 jam. Karena di tempat kita jalannya rusak. Tapi kalau di daerah sini jalannya bagus, hanya waktu 6 jam. Padahal kan kecepatan mereka cuma 80. Sedang di kita 120 itu memakan waktu 12 jam. Nah inilah dia pemandangan kota Bursa ini. Mungkin kan kawan bisa melihat, dan ini ada turis dari Arab. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana mereka bisa. Oke, sebentar lagi kita akan ke makamnya Osman Orhan. Saya harap kawan ketika di makam itu juga melihat video ini bacakan Al-Fatihah, karena ini adalah pejuang Islam yang dari tangan beliau lah titik awal pemerintahan Osmani di Turki ini. Tempat yang tertinggi, jadi kita bisa melihat kota Bursa itu dari sini hampir seluruh. Itulah dia salah satu kebiasaan seorang pemimpin. Jadi dia berada di sini, dia bisa melihat rakyatnya sekitar. Luas sekali kotanya. Tepat pukul 10. Jam yang ada di sini adalah hadiah untuk Sultan Abdul Hamid II sebagai tanda terima kasih. Ini ada meriam, tapi yang asli itu ini dia, yang dipakai perang dulu oleh Utsman. Ini dia meriamnya, ini dia. Ini dari besi ya. Terbukti ini lubangnya masih ini ya, berhubungan dengan ke depan. Itu menandakan dipakai untuk perang. Sedangkan yang lainnya hanya sekedar apa namanya itu, ya sekedar untuk nambah-nambah gaya lah di sini.
SWT dalam kondisi hujan. Dan kata masyarakat di sini sangat jarang sekali hujan, bahkan mungkin setahun itu kalau sekali itu sudah syukur-syukur. Dan alhamdulillah kita berada di sini kondisi hujan. Berarti ini rezeki kita bisa melihat hujan di Turki. Karena memang suasananya daerah sini dingin. Jadi musim itu ada musim dingin, musim panas, ya, musim gugur. Nah, hujan ini jarang. Dan hari ini kita mendapati hujan, maka kita nikmati. Kita tidak menghindar dari hujan. Bahkan masyarakat di sini pun juga tidak peduli dengan kondisi hujan, tidak lari, tidak pakai payung. Kenapa? Karena mereka merasa senang dapat hujan hari ini. Bukan dikarenakan negeri ini gersang, tapi hujan itu adalah sesuatu yang langka. Maka ini anugerah Allah bagi para pengunjung yang berada di Turki untuk mendapati hujan, karena selama ini hujan itu jarang didapatkan. Semoga ini pertanda baik untuk kita. Sebagaimana turunnya hujan, begitu juga hendaknya begitu banyak rezeki Allah berikan kepada kita, para masyarakat Turki ini, dan juga kawan-kawan yang nonton video kami. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki dan kita sampai ke negeri ini. Dan tidak hanya itu, negeri yang utama kita akan kunjungi sebagai ibadah kita, Mekah, Makkatul Mukarramah, yang nanti kita juga bisa melihat berbagai kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang kita lihat ini adalah negeri atau bumi ciptaan Allah. Berbagai macam bentuk manusia, berbagai macam bentuk kultur dan keadaan gaya pergaulan, itu semua Allah yang ciptakan. Maka kita sebagai seorang mukmin hanya melihat ketika itu sesuatu yang janggal, tidak sesuai dengan syariat, kita tinggal dakwahkan. Tapi kalau sesuai syariat, bahkan lebih taat mereka, kita bisa mencontoh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Di wilayah Turki ini air bersih semua, jadi di mana aja air keran kita bisa minum. Jadi kalau kawan ke Turki lupa beli air atau tidak sempat, cari aja keran, itu minuman yang sehat. Dan kami sudah 10 hari di sini ya, itu minum air keran, tak perlu beli air, dan airnya segar dan alhamdulillah menyehatkan. Karena di sini bumi Allah ini luar biasa sekali, banyak kenikmatannya, sampai airnya pun bisa kita minum. Güzel abi. Güzel. Lebih dekat lagi melihat Masjid Ulu Cami ya, Masjid Agung Bursa, milik terbesar di sini. Jadi masjid utamanya lah di kota Bursa ini. Nah, Bursa ini adalah wilayah selatan dari Turki, dan selama ini orang menganggap negara Turki, negara kota besar itu Istanbul, Ankara, tanpa mengingat Bursa. Jadi kami hari ini memperkenalkan Bursa ini termasuk kota besar juga, dan banyak meninggalkan sejarah-sejarah keislaman. Salah satu peninggalan sejarahnya adalah Masjid Ulu Cami yang dibangun oleh Sultan Bayezid, yang mana ini dibangun sebagaimana kami jelaskan dalam rangka sebagai rasa senang, rasa bersyukur telah mampu mengalahkan pasukan salib, dan niatnya membangun 20 masjid. Nah, karena kas negara waktu itu kurang, maka dibangun satu masjid tapi 22. Bisa lihat dari sini. Dan kita nginap itu tidak jauh dari Masjid Ulu Cami, berhadapan. Model bangunan ini itu mengikuti Sultan Seljuk ya, ciri khas Seljuk. Jadi kalau di Istanbul, bangunan yang dibangun oleh Sultan Mehmed itu punya khas sendiri, itu mengikuti gaya Romawi. Nah, kalau ini mengikuti Seljuk. Jadi rata-rata setelah ada bangunan ini, masjid-masjid lain juga mengikuti model yang sama.